Arif Hafsa dengan NIM 220211100180 dari kelas manajemen D. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas public speaking yang berjudul Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, Tantangan dan Peluang di Indonesia. Ada pula beberapa faktor yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah yang pertama, dampak pandemi terhadap ekonomi di Indonesia, yang kedua, tantangan dalam pemulihan ekonomi, yang ketiga, peluang dalam pemulihan ekonomi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi. Pandemi COVID-19 membawa dampak serius terhadap ekonomi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi di Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,07% pada tahun 2020. Industri pariwisata, industri transportasi, dan UMKM adalah sektor-sektor yang paling terdampak, menyebabkan penurunan pendapatan signifikan. Selain itu, tingkat pengangguran meningkat dan daya beli masyarakat yang menurun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat hingga 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Sebagian besar diakibatkan oleh penutupan usaha dan PHK massal. Suharto Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mencatat bahwa pandemi memaksa sekitar 2,56 juta penduduk menjadi miskin. Di tengah krisis ini, daya beli masyarakat pun yang menurun sangat tajam sehingga menghambat roda perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, tantangan dalam pemulihan ekonomi. Meskipun beberapa indikator menunjukkan pemulihan secara perlahan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang besar yang perlu diatasi untuk memastikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan yang pertama adalah pemulihan sektor UMKM. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 120 juta pekerja. Namun, sektor ini paling terpukul oleh pandemi. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menekankan bahwa UMKM membutuhkan dukungan dan bentuk akses, pembiayaan, pelatihan digitalisasi, dan strategi pemulihan pasar untuk kembali bangkit. Menurut laporan dari OECD, kurangnya adaptasi terhadap teknologi digital menjadi penghalang utama bagi UMKM dalam bertahan di era pandemi. Yang kedua, ketidakpastian global. Tantangan lain yang dihadapi dalam pemulihan ekonomi adalah ketidakpastian global, terutama yang dipicu oleh inflasi dunia, fluktuasi harga energi, dan rantai pasok global yang terdisrupsi. Gita Gopinath, ekonom senior di IMF, menyebutkan bahwa tantangan ini dapat memperlambat pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia karena ketergantungan yang tinggi pada impor bahan baku dan energi. Yang ketiga, transformasi digital. Pandemi mempercepat adopsi teknologi digital, baik dalam sektor publik maupun swasta. Namun, meskipun digitalisasi membawa banyak peluang, Vincent Gaspers, pakar ekonomi dan manajemen, menyoroti bahwa banyak usaha kecil dan menengah belum siap untuk bertransformasi. Hal ini memperdalam kesenjangan digital dan beresiko memperburuk ketidakmerataan ekonomi yang ada. Selanjutnya, yang ketiga adalah peluang dalam pemulihan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi digital. Transformasi digital yang dipicu oleh pandemi menciptakan peluang besar dalam ekonomi digital. Sektor e-commerce, fintech, dan startup teknologi lainnya berkembang pesat. Menurut laporan McKinsey & Company, nilai pasar e-commerce di Indonesia tumbuh lebih dari 50% selama pandemi dan diperkirakan akan terus meningkat hingga beberapa tahun ke depan. Digitalisasi di sektor UMKM juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, terutama di tengah tuntunan pasar yang semakin global. Yang kedua, nomor 2, ekonomi hijau dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga mulai fokus pada strategi pemulihan yang berkelanjutan yang mencakup adopsi energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur hijau.
Menurut World Bank, transisi ke ekonomi hijau dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sehingga mengatasi permasalahan perubahan iklim yang cukup berdampak. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon adalah bagian penting dari agenda pemulihan ekonomi. Yang ketiga, pemulihan sektor pariwisata. Pariwisata adalah sektor yang paling terdampak pandemi, namun juga memiliki potensi besar untuk pulih dengan cepat. Dengan program vaksinasi yang masif dan pembukaan kembali destinasi wisata, sektor ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional serta pengembangan desa wisata sebagai strategi untuk memulihkan sektor ini. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang nomor 1 adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program ini mencakup bantuan sosial, subsidi gaji, dan insentif untuk UMKM. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PEN telah menyuntikkan dana sebesar 695,2 triliun ke berbagai sektor ekonomi untuk membantu masyarakat bertahan dari dampak pandemi. Yang kedua, investasi di infrastruktur dan teknologi. Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan fisik untuk mendukung ekonomi digital dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks, baik dari faktor internal seperti pemulihan sektor UMKM dan digitalisasi, maupun faktor eksternal seperti ketidakpastian global. Namun, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum digitalisasi, adopsi ekonomi hijau, dan kebangkitan sektor pariwisata. Pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.